Pagi yang indah memperlihatkan keluarga kecil Yuzuru sedang sarapan pagi di rumahnya. Percakapan hangat pun mengisi waktu sarapan pagi mereka. Dimulai dari Yuzuru yang penasaran jenis bayi robo yang dibuat oleh kakeknya. Ibu Yuzuru membayangkan jika semua isi kota diisi oleh Kabutaku. Setelah sarapan, Yuzuru pun rebahan, dengan mageran, Yuzuru pun melihat foto dirinya bersama si kakek. Sementara Kabutaku menemukan sebuah amplop yang setelah dibuka isinya adalah buku yang ditulis sang kakek. Setelah didiskusikan bersama teman-temannya, ternyata buku itu berisi ramalan yang akan terjadi. Kakek Yuzurulah yang membuat ramalan itu. Pada setiap halaman buku tertulis ramalan. Salah satunya adalah membuat sekelompok robot terkenal, hujan permen, dan yang paling menakutkan yaitu jika ular dalam keadaan menangis, maka dunia akan hancur dan mengeluarkan semangka raksasa. Kabutaku yang kegirangan mendengar hal itu. Namun tetap saja mereka tidak percaya dengan ramalan yang ada. Jadi Yuzuru membuang bukunya ke tempat sampah. Beralih ke Kobrander dan gengnya pergi ke warung makan. Tetapi mereka tidak diizinkan masuk. Sementara Pak Ujang di sana sedang menyantap hidangannya dengan lezat. Flash dapat pelayanan yang terbaik dari warung itu karena dia banyak uang. Kobrander yang mengetahui kesenjangan ekonomi tersebut pergi bersama gengnya. Saat di jalan, Spidon melihat gugusan bintang yang menempel pada buku Yuzuru di tong sampah. Kobrander membaca buku itu tentang robot yang jadi terkenal. Tidak disangka sekelompok wartawan datang mendekatinya dan mewawancarainya. Shin berpindah ke Yuzuru yang sedang bermain di rumah Sayuri. Tiba-tiba kucing Sayuri kabur entah kemana. Saat Sayuri mengejar kucing itu, datanglah hujan permen di luar rumah. Yuzuru kaget, kejadian itu sangat persis seperti yang ditulis di buku sang kakek. Yuzuru curiga seseorang telah mengambil buku jelek tersebut. Setelah dicek ke tempat sampah, ternyata benar buku itu sudah tidak ada. Tak lama Kuajiro dan Tantorina datang, memberikan kabar bahwa Kobrander dan gengnya masuk TV. Mereka langsung melihat televisi dan terlihatlah di buku yang dipegang Kobrander ada gugusan bintangnya. Mereka mulai khawatir tentang ramalan ular kobra yang menangis. Lalu Yuzuru berlari untuk mencari Kobrander. Shin berpindah ke Kobrander yang sedang makan enak serta dilayani oleh pemilik toko dengan baik. Bahkan dia pun mulai membuat studionya TikTok-nya sendiri. Saat perjalanan ke studio, Kabutaku melihat mereka melintas dengan menggunakan truk. Kabutaku memanggil Denden Roller untuk mengejar truk tersebut. Kobrander yang sedang berhayal untuk kaya pun dicegat oleh Kabutaku. Yuzuru dan teman-teman mulai mencoba merebut buku itu dari Kobrander, agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Keributan itu pun dihentikan oleh polisi yang lewat dan ternyata itu adalah Kapten Tombol. Kapten Tombol mengambil buku yang ada di tangan Kobrander dan langsung mengadakan perlombaan. Perlombaannya adalah memanah apel yang berada di atas kepala salah satu teman kelompoknya. Dalam hal ini Kabutaku akan memanah apel yang ada di kepala Yuzuru. Dia pun berubah ke wujud supernya. Saat anak panah diluncurkan, tembakannya meleset ke atas kepala Yuzuru. Berikutnya adalah Kobrander dan apel akan diletakkan di kepala Ganiran. Sebelum itu Kobrander melihat jamur di hutan dan memakannya. Sebelumnya Spidon sudah melarang karena jamur itu akan membuatnya terus tertawa. Karena sudah terlanjur, Kobrander pun tertawa terus saat akan memanah. Dia pun berubah ke wujud supernya dan mulai mengarahkan busurnya ke arah Ganiran. Ganiran yang gemetaran pun menjadi takut karena Kobrander memanah tidak dalam keadaan normal. Panah diluncurkan, beruntungnya panah itu menancap di gesper besinya Ganiran dan tidak melukainya. Karena skornya seri, Kapten Tombol memberi satu kesempatan lagi untuk kedua tim. Namun Kobrander yang terus tertawa pun akhirnya jatuh dan mulai menangis. Di sini Yuzuru mengkhawatirkan ramalan buku itu, mengingat gugusan bintang masih menempel pada buku. Langit mulai gelap, tanah mulai terbelah, petir di mana-mana. Hutan pun mulai terbakar. Kabutaku berniat untuk segera mulai memanah agar kondisi mengerikan itu cepat berakhir. Kabutaku mulai memanah dan tepat pada buah apel di kepalanya Yuzuru. Sementara Kobrander yang terus tertawa tidak dapat melanjutkan pertandingan. Dengan ini Yuzuru yang menjadi pemenang dan segera mencabut gugusan bintang itu dari bukunya. Dan kondisi menyeramkan saat itu pun kembali seperti semula. Mereka pun lega dan bangga karena menyelamatkan dunia dari kehancuran. Walaupun gugusan bintang yang menempel itu palsu.
Yuzuru meneruskan membaca buku tersebut, dan ada sebuah halaman yang bertuliskan bahwa sekelompok orang akan menghentikan ramalan pada buku tersebut jika memenangkan sebuah pertandingan. Ternyata jauh sebelum gugusan bintang datang dan membuat bencana alam yang tertulis pada buku, kakek Yuzuru sudah meramalkan akan ada orang yang menghentikan bencana tersebut. Secara mereka berpikir kalau apa yang di dalam buku itu sudah direncanakan oleh si penulis. Episode kali ini mengajarkan kita bahwa keadaan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan masih bisa dirubah dengan tindakan yang kita lakukan di saat ini. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.